Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Saja Khaira Rakia dari kelas 12-2. Di sini aku akan mengulas kembali materi evolusi. Jadi, yuk kita bahas apa sih itu evolusi? Oke teman-teman, jadi definisi dari evolusi itu tersendiri adalah perubahan pada makhluk hidup yang berlangsung sedikit demi sedikit dengan memerlukan waktu yang lama. Terjadinya evolusi diketahui dari berbagai bukti, baik tidak langsung maupun langsung. Menurut konsep evolusi biologi, dikatakan bahwa makhluk hidup berasal dari spesies yang sama dari masa lalu. Adanya kondisi hidup yang berbeda-beda ini menyebabkan terjadinya faktor yang mempengaruhi evolusi makhluk hidup. Yang pertama itu ada mutasi, migrasi gen, rekombinasi genetik, seleksi alam, dan reproduksi. Yuk kita masuk ke teori asal-usul kehidupan. Yang pertama itu ada teori abiogenesis, yaitu makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup atau terjadi secara spontan. Teori ini dikemukakan oleh 3 ilmuwan, yaitu Aristoteles, Needham, dan Anthony van Leeuwenhoek. Aristoteles melakukan penelitian pada hewan-hewan yang hidup di air. Dari hasil penelitiannya, ia menyatakan bahwa ikan-ikan yang bertelur akan melahirkan ikan yang sama persis dengan induk. Akan tetapi, ia juga yakin bahkan ada ikan yang berasal dari lumpur. Teori Aristoteles didukung oleh Needham. Ia menyatakan bahwa mikroorganisme berasal dari air kaldu. Hal ini berdasarkan pada percobaan dia yang merebus daging dan air kaldunya disimpan ke dalam tempat yang tertutup. Setelah beberapa hari, terlihat air kaldu menjadi keruh karena terdapatnya mikroorganisme. Selanjutnya, Anthony van Leeuwenhoek. Ia merupakan ilmuwan yang menemukan mikroskop dan mengamati adanya makhluk kecil atau protozoa dari setetes air rendaman jerami menggunakan mikroskop. Teori selanjutnya itu adalah teori biogenesis atau makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Teori ini menggugurkan teori abiogenesis yang dikemukakan oleh Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Francesco Redi, ia mencoba meneliti dengan memasukkan daging ke dalam toples. Wadah yang terbuka memunculkan belatung dari daging, sedangkan wadah yang tertutup itu tidak ada belatung sama sekali. Dan wadah yang ditutup dengan kain berpori, belatung muncul di atas kain berpori. Ini menyatakan bahwa belatung berasal dari telur-telur lalat yang ditinggalkan karena lalat-lalat tersebut menghinggap di daging yang busuk dan kain kasar. Teori Lazzaro Spallanzani. Ia menggunakan air kaldu yang dimasukkan ke dalam tabung, kemudian menyediakan 2 tabung, yang satu ditutup dan yang satu tidak. Setelah beberapa hari, tabung yang tidak ditutup terdapat mikroorganismenya. Ini menyatakan bahwa mikroorganisme yang terdapat di dalam air kaldu pada tabung yang terbuka berasal dari mikroorganisme yang tersebar di udara. Louis Pasteur, dia melakukan percobaan dengan tabung leher angsa. Ketika air kaldu direbus di dalam tabung air angsa dan didiamkan, tidak ada mikroorganisme yang masuk. Tetapi ketika tabung dimiringkan, air kaldu menjadi keruh karena masuknya organisme dari udara. Ini menyatakan bahwa kehidupan berasal dari telur, dan telur berasal dari makhluk hidup. Yuk selanjutnya kita bahas petunjuk evolusi. Ada apa aja sih? Yang pertama ada peninggalan fosil. Nah, dengan membandingkan fosil-fosil yang ditemukan di berbagai lapisan bumi, dapat diketahui adanya proses evolusi loh guys. Nah, salah satu contohnya itu adalah perkembangan kuda, di mana kuda akan berevolusi mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya ada variasi makhluk hidup. Variasi tersendiri adalah perbedaan yang ditentukan pada individu-individu dalam satu spesies. Nah, jika varian tersebut hidup pada lingkungan yang berbeda, maka akan menghasilkan keturunan yang berbeda juga loh. Dengan adanya variasi makhluk hidup merupakan petunjuk adanya evolusi menuju ke arah terbentuknya spesies baru. Selanjutnya ada homologi dan analogi organ tubuh. Homologi adalah organ-organ makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal atau dasar yang sama, tapi berubah strukturnya hingga fungsinya itu berbeda. Sedangkan analogi adalah organ-organ tubuh yang mempunyai fungsi sama tetapi bentuk asalnya itu berbeda loh guys. Selanjutnya ada embriologi perbandingan. Beberapa kelas vertebrata walaupun tubuh individu dewasanya itu berbeda jenis antara satu sama lainnya, namun fase awal dari perkembangan embrionya itu sangat mirip. Jadi semakin mirip, makin dekat kekeluargaannya.
Selanjutnya ada petunjuk biokimia. Nah, jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara organisme satu dan lainnya dapat ditunjukkan dengan uji biokimia yang disebut uji Presiptin. Uji Presiptin adalah uji adanya reaksi antara antigen dengan antibodi, di mana banyaknya sedikit endapan yang terbentuk akibat reaksi tersebut dapat digunakan untuk menentukan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara suatu organisme dengan suatu organisme lainnya. Nah, teman-teman, cukup sampai di situ saja ya materinya. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.